Saat ini kita akan memasuki waktu doa bersama. Ini adalah momen di mana kita bisa datang kepada Tuhan dengan segala pergumulan dan permohonan hati kita. Jika Anda memiliki permohonan atau ingin berbagi beban yang sedang Anda alami, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui nomor call center yang tersedia di layar kaca Anda. Kami siap untuk mendukung Anda dalam doa, dan mari kita bersatu dalam menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Baik pemirsa, malam hari ini kita ditemani oleh Pendeta Zuarza Silalahi. Selamat malam Pendeta, Shalom. Salam, selamat malam juga dan selamat sahabat semuanya. Selamat sahabat juga Pendeta. Baik Pendeta, seperti biasa dalam sesi doa ini, kita akan mendoakan para pemirsa yang telah mengirimkan permohonan doa kepada Hope Channel Indonesia. Dan saya akan membacakan seluruh permintaan doa yang masuk, dan setelahnya pendeta akan memberikan ayat kekuatan, dan pendeta akan mendoakan permohonan-permohonan yang telah disampaikan. Baik, kita langsung saja untuk membacakan permohonan-permohonan doa yang telah masuk ke dalam sosial media Hope Channel Indonesia. Saya akan mulai membacakan yang pertama. Dari Saudara Damai, mohon doakan agar saya sembuh dari segala penyakit dan berkat atas yayasan yang akan dibuat untuk pelayanan pekabaran Injil Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya dari Ibu Barbara, mohon doakan saya lagi sakit lutut pinggang dan Ibu Rudi sedang sakit bahu. Selanjutnya dari Saudara Intan, mohon doakan saya yang lagi sakit mata agar segera disembuhkan dan saya diberi kekuatan dan sukacita juga. Dan tolong doakan anak saya Michael agar terima kebenaran. Selanjutnya dari Saudara Jimmy, mohon doakan untuk proyek rumah sakit di Jawa Tengah bersama tim kami, kiranya Tuhan ikut campur tangan, dan mohon doakan untuk kesehatan keluarga kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik Pendeta, kami meminta untuk ayat penguatan untuk teman-teman yang sudah memberikan pokok-pokok doa. Baik, terima kasih. Kami akan menyampaikan ayat yang boleh menguatkan saudara pemirsa, mungkin yang boleh mengirimkan permohonan doanya. Di dalam Mazmur pasal 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Aku yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah satu keyakinan yang dimiliki oleh penulis Mazmur ini, Mazmur Daud. Apa keyakinannya? Keyakinan yang pasti bahwa Tuhan menyertai kehidupannya. Meskipun dia mengalami banyak pergumulan, sakit penyakit seperti apa yang dialami pemirsa, bahkan yang memberikan permohonan doa malam, dan menjanjikan luar biasa. Ada satu orang yang bernama Ibu Ana, dia mengalami penyakit kanker yang sangat mematikan. Bahkan dia harus menjalani kemoterapi secara intensif 1 bulan selama 3 hari di rumah sakit setempat. Lalu dia sangat menderita, dia sangat kehabisan tenaga. Saudara bayangkan kalau orang menjalani kemoterapi, itu rambutnya sudah mulai habis rontok. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dokter katakan hanya sedikit kemungkinan dia boleh sembuh. Tetapi pada saat itu dia hanya memiliki 2 minggu dalam 1 bulan secara normal. Lalu apa yang dia lakukan selama 2 minggu itu? Ketika dia memiliki waktu 2 minggu itu, dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia pergi berkunjung kepada orang sakit, orang yang lanjut usia. Dia mendoakan mereka. Dia mengatakan, bahkan menulis sebuah kartu dengan ucapan, aku sangat menghargai engkau, aku sangat mengasihi engkau, dan engkau perlu tahu bahwa hanya itu saja yang dapat aku lakukan. Bahkan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, ibu ini, di dalam segala penderitaan, di dalam segala pergumulannya, dia merasakan kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan dalam hidupnya.
Sementara dia mengalami sakit penyakit, mengalami penderitaan dan pergumulan, dia juga menjadi berkat bagi orang lain. Saya percaya, bagi saudara pemirsa, dan bagi saudara tadi yang disebutkan namanya di dalam permohonan doa, kita boleh menjadi berkat, bahkan di dalam penderitaan kita sekalipun. Firman Tuhan katakan, sebab Tuhan menyertainya di dalam perjalanan hidupnya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih banyak pendeta atas ayat-ayat yang telah diberikan. Baik pendeta, kami persilahkan pendeta untuk membawakan doa untuk 4 nama yang telah mengajukan permohonan doa. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami puji dan muliakan Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk nama-nama yang sudah menyebutkan di dalam segala pergumulan hidup mereka ya Bapa. Engkau tahu segala kesusahan mereka. Engkau tahu segala sakit penyakit mereka. Engkau tahu segala kerinduan hati mereka. Namun biarlah Tuhan Engkau hadir di dalam hati mereka, menemani mereka, memberkati mereka, menguatkan mereka, sehingga mereka Tuhan memiliki pengharapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong, bahkan memberkati hidup mereka. Berkatilah Tuhan mereka, peliharakan mereka dalam kasih-Mu, bahkan mereka yang sakit, mereka yang bergumul dalam hidup mereka, mereka yang membutuhkan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan yang akan memberkati dan peliharakan mereka satu persatu. Dengan demikian Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Bahkan di tengah-tengah penderitaan mereka, mereka pun dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa untuk berkat kasih setiamu bagi mereka dan bagi kami semua pada malam ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik pendeta, ada beberapa lagi yang memasukkan permohonan doa. Seperti biasa, saya akan membacakan permohonan doa, kemudian pendeta akan memberikan ayat penguatan, lalu kemudian pendeta akan juga memberikan doa. Baik, saya akan membacakan kembali. Yang pertama dari Ibu Dorlina. Mohon doakan saudara Rivaldo Hutagalung yang sedang dirawat di Rumah Sakit Ananda Bekasi. Tuhan kiranya yang menyembuhkan. Selanjutnya dari saudara Edward. Mohon doakan oma kami, Oma Megi Mumu, supaya diberikan kesehatan akibat cuaca yang sering berubah-ubah akhir-akhir ini, dan mohon doakan kakak kami, Priscilla yang kuliah di Unai, supaya tetap sehat dalam kuliahnya. Selanjutnya dari Ibu Rita Sinaga, mohon didoakan supaya saya, Mudi Manurung yang sedang dirawat di rumah sakit agar dapat disembuhkan sepenuhnya oleh Tuhan. Selanjutnya dari saudara Femi Mandagi, mohon doakan buat kedua orang tua kami yang kesehatannya terganggu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik pendeta, kami serahkan kembali kepada pendeta untuk memberikan ayat penguatan. Baik, terima kasih bagi mereka yang sudah meminta permohonan doa pada saat ini. Ada satu ayat firman Tuhan yang boleh menguatkan kita pada saat ini. Kepada saudara pemirsa, di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata demikian. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara pemirsa, ada satu jaminan yang pasti yang Tuhan nyatakan kepada kita, bahwa kalaupun saat ini kita sedang menderita, Tuhan berjanji bahwa penderitaan yang kita alami saat ini tidaklah sebanding dengan berkat kemuliaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Saat ini mungkin kita mengalami sakit penyakit, mengalami penderitaan dan permasalahan, tapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia akan peliharakan kita, Dia akan menolong kita dalam segala kehidupan kita. Dan biarlah kita tetap setia kepada Tuhan sampai Dia datang, tetap melakukan kehendak-Nya dan kehendak-Nya. Inilah harapan kita, inilah kerinduan kita, karena hanya Tuhan saja dapat menolong dan menguatkan kita. Terima kasih.
Baik pendeta, terima kasih atas ayat-ayatnya. Kami serahkan lagi kepada pendeta untuk memberikan doa kepada 4 yang telah memberikan permohonan doa sebelumnya. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami puji dan muliakan Engkau Tuhan oleh karena kasih setiamu yang begitu besar, yang begitu baik bagi kami. Engkau sudah memberkati dan peliharakan kami Tuhan dalam segala pergumulan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan hadir menolong kami semua. Tuhan Bapa di sorga, biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati keempat saudara kami yang sudah menyampaikan doa mereka, permohonan mereka. Biarlah Tuhan tolong mereka yang sakit. Biarlah Tuhan tolong mereka yang sedang dalam penderitaan. Dalam segala pergumulan hidup mereka, satu hal yang pasti, bahwa Tuhan memberikan janji pengharapan, kemuliaan yang jauh lebih besar daripada apa yang mereka derita saat ini. Tuhan, kuatkan mereka. Hadirat-Mu menyertai mereka, memampukan mereka setiap saat Tuhan. Ketika mereka berjalan, Engkau menopang mereka. Ketika mereka duduk, Engkau yang peliharakan mereka. Bahkan di dalam perjalanan iman mereka, biarlah hadirat Tuhan yang akan selalu memberkati mereka masing-masing. Engkau mengerti segala kehidupan mereka, Tuhan. Engkau memberkati mereka dan peliharakan mereka oleh karena kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Inilah doa pengharapan kami. Dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya pendeta, kita akan melanjutkan kembali pendeta karena masih ada pokok-pokok doa yang masuk. Saya akan membacakannya dan kemudian pendeta akan memberikan ayat penguatan kembali. Baik, selanjutnya dari Bapak Lebang. Mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan. Selanjutnya dari Saudari Cecilia Lasa Buddha. Tolong didoakan untuk anak kami yang sedang dalam pemulihan dari sakitnya, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Selanjutnya dari Rita Sinaga. Mohon doakan keponakan saya Mudi Manurung yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit agar disembuhkan Tuhan. Selanjutnya dari Bapak Agustinus. Puji Tuhan kondisi saya sudah lebih pulih dan sehat pada saat hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Pendeta dan tim doa yang sudah mendoakan saya. Tuhan memberkati. Baik pendeta, kami serahkan kembali kepada pendeta untuk memberikan ayat-ayat penguatan kepada 4 orang yang setelah memberikan permohonan doa. Belum terdengar. Baik, ada satu ayat firman Tuhan yang boleh menguatkan saya dan juga saya harap ini juga menguatkan kita semua. Di dalam Mazmur pasal 103 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Luar biasa, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan mengerti segala kebutuhan kita. Tuhan mengerti segala kerinduan kita. Bahkan penderitaan kita saat ini. Ada banyak yang sakit, ada banyak yang menderita oleh karena sakit penyakit yang mereka alami. Tapi Tuhan katakan, ya, pujilah Tuhan. Firman Tuhan katakan, pujilah Tuhan. Satu hal yang bisa kita lakukan dalam hidup ini adalah memuji Tuhan. Di dalam segala perkara, dalam segala apapun yang terjadi dalam hidup kita, pujilah Tuhan. Karena Tuhan bukan hanya menyembuhkan, dikatakan segala penyakit kita, tetapi Dia juga akan apa? Akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Luar biasa. Ya, apa yang menjadi keperluan kita. Dan saya percaya bahwa beban kita yang terbesar bukanlah sakit secara fisik, tapi beban kita yang terbesar adalah beban dosa yang menghalangi kita, merintangi kita untuk datang dekat dengan Tuhan. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan sembuhkan kita dari segala penyakit, bahkan segala pergumulan kita. Biarlah kiranya ayat ini memberikan kekuatan kepada pemirsa, kepada semua ya yang menyampaikan permohonan doa saat ini, sehingga mereka diberkati dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih pendeta atas ayat penguatannya. Kami serahkan kembali pendeta untuk mendoakan 4 orang sebelumnya. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang penuh kasih dalam sorga,
Kami puji dan muliakan Engkau Tuhan oleh karena kasih setiamu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa berkat Tuhan melimpah bagi saudara-saudara pemirsa Hope Channel Indonesia. Bahkan mereka yang bergumul dalam hidup mereka. Beristimewa kami yang boleh menyaksikan saat ini secara online. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang berkuliah di Brunei. Tuhan kiranya mencukupkan dan memberikan yang terbaik kepada mereka. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Bahkan kami berdoa untuk Bapak Lebang yang sakit ya Tuhan. Sisilia, anak mereka yang sakit. Budiman Manurung yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Bahkan saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka. Biarlah Tuhan di dalam segala penderitaan, dalam segala sakit penyakit mereka, Engkau hadir menyertai, menemani mereka, menolong mereka Tuhan setiap saat, sehingga mereka boleh dikuatkan, boleh teguhkan iman mereka, dan mereka boleh percaya bahwa Tuhan adalah penyembuh dan penolong, Allah yang mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan mereka. Tuhan berkati mereka, hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan nyata dalam hidup mereka, menyertai setiap perjalanan hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu saat ini. Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Bahkan yang terbaik janji Tuhan, Tuhan akan genapi dan penuhi dalam hidup mereka. Inilah Tuhan, doa pengharapan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa salah kami. Dalam nama Tuhan, Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta atas doa yang telah disampaikan. Pendeta, kita akan melanjutkan sesi ini karena masih ada pemirsa yang mengirimkan pokok-pokok doa. Baik, saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk. Selanjutnya dari Bapak Eduardo. Mohon doakan saya dan istri agar diberikan kesehatan yang baik dalam masa lanjut usia kami ini. Kiranya Tuhan mendengar dan menolong. Selanjutnya dari Saudari Sheryl. Mohon doakan saat ini saya sedang menunggu hasil dari proses interview pekerjaan. Kiranya Tuhan berkenan memberikan yang terbaik. Selanjutnya dari Ibu Rita. Puji Tuhan karena anak saya saat ini kondisinya sudah lebih sehat. Terima kasih juga untuk Bapak Pendeta dan tim doa yang sudah mendoakan. Selanjutnya dari Ibu Norma, mohon doakan pembangunan rumah pastori GMAHK Sekojo dan pembangunan SD Advent 2 Pakjo, Palembang, agar semua dana tercukupkan. Doakan juga penjualan aset tanah keluarga Morong, Pitoy di Lembang, agar cepat terjual dan boleh menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik Pendeta, kami undang kembali Pendeta untuk membawakan ayat penguatan. Baik, terima kasih. Firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Seringkali saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita mengalami takut. Kita mengalami cemas dalam hidup ini. Namun firman Tuhan berkata kepada kita pada malam ini, jangan bimbang, jangan cemas, jangan takut. Kenapa kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu cemas? Karena ada jaminan pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi setiap umatnya yang mencari perlindungan baginya. Firman Tuhan katakan, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Luar biasa saudaraku. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Bagi saya secara pribadi ayat ini sangat memberkati saya. Sebagai seorang hamba Tuhan, banyak pergumulan, banyak masalah. Demikian juga dengan umat-umat Tuhan. Siapapun kita banyak menghadapi permasalahan. Tetapi janji Tuhan dikatakan, aku akan meneguhkan, menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi mereka yang mengalami masalah dan persoalan, ada janji Tuhan yang pasti bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan bagi mereka. Ya, dan inilah yang menjadi pengharapan kita saat ini. Biarlah sementara kita mengikuti acara KKR pada malam ini, kita percaya Tuhan memberikan kemenangan bagi saudara saya. Tuhan memberikan kemenangan bagi kita untuk mengalahkan setiap kesulitan. Ada banyak mungkin raksasa-raksasa permasalahan dalam hidup kita saat ini. Tapi percayalah, Tuhan
akan memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Pendeta atas ayat-ayat penguatan yang telah disampaikan. Sekarang kami undang pendeta lagi untuk berdoa, menutup sesi kita dan juga untuk mendoakan 4 orang yang telah menyampaikan pokok doa. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, saat ini kami mengangkat hati, jiwa dan pikiran kami. Kami datang memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap pergumulan kami. Kami menyampaikan pergumulan keempat saudara kami Tuhan. Bapak Eduardo yang memohon agar Tuhan memberikan kesehatan kepadanya dan istrinya pada saat mereka mengalami lanjut usia. Demikian juga dengan saudari Cecil, kiranya Tuhan akan boleh memberikan hasil yang terbaik ketika dia mengharapkan dan menunggu hasil interview pekerjaan. Ibu Rita dengan segala kondisi kehidupan yang dalam pergumulan, Tuhan kiranya memberikan kesehatan bagi Ibu Norma dalam segala pergumulannya, dalam rencana pembangunan rumah pastoris Pojo dan pembangunan SD Advent 2 Pak Jo Palembang. Kiranya Tuhan memberkati masing-masing mereka. Tuhan tolong mereka. Janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tuhan akan menolong, meneguhkan, menguatkan mereka. Akan memegang tangan mereka dengan tangan Tuhan yang membawa kemenangan kepada mereka. Saudara, kami percaya Tuhan. Saudara kami yang mengalami banyak pergumulan, Tuhan yang akan memberkati mereka. Apapun yang terjadi dalam hidup mereka, satu hal yang pasti, bahwa Tuhan tidak pernah melupakan dan meninggalkan mereka. Diberkatilah mereka Tuhan, dan diberkatilah kami saat ini ketika kami merasakan pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau. Inilah doa pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.